warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan yang berjudulkan efektivitas dalam peningkatan anggaran APBN tadi untuk penekanan angka terorisme. Yang dimana anggota anggota kelompok ini terdiri dari saya sendiri Ahmad Torik, lalu ada saudara Davis, saudara Farid Fatihida, dan saudara Angga Arisda. Jadi untuk kenapa kami memilih topik tersebut untuk dibahas, karena ancaman terorisme itu untuk saat ini terbagi menjadi dua, yaitu dalam dunia nyata ataupun dunia cyber. Nah, pemerintah akhir-akhir ini atau beberapa waktu ke belakang itu meningkatkan anggaran APBN untuk sektor pertahanan dan keamanan negara. Lalu selanjutnya. Ada 3 poin utama yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana efektivitas penggunaan anggaran APBN dalam menekan terorisme konvensional di Indonesia. Lalu yang kedua, mengapa terorisme cyber itu lebih sulit dikendalikan dibandingkan sama terorisme konvensional. Lalu pada poin ketiga, bagaimana peran hukum dalam menangani perkembangan terorisme di dunia digital. Dan tujuan dari presentasi ini adalah untuk mengetahui apakah efektif untuk peningkatan anggaran APBN tadi dengan penekanan terorisme baik secara konvensional ataupun cyber tadi untuk keamanan suatu negara. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Davis. Saudara Davis, saya silakan. Ya, selanjutnya efektivitas anggaran APBN terhadap terorisme konvensional. Anggaran APBN pada sektor hukum, pertahanan, dan keamanan pada tahun 2025 mencapai 37,6,4 triliun. Anggaran ini digunakan untuk program seperti penguatan intelijen, penindakan terorisme, dan deradikasi oleh BPNPT dan Densus 88. Hasilnya, Indonesia berhasil mencapai 1-0 teroris attack selama tahun 2023 sampai 2024, serta masuk kategori dampak terorisme rendah dalam Global Terrorist Index 2025. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran APBN efektif dalam menekan terorisme di dunia nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Angga Arisda. Baik, ini akan karakteristik terorisme cyber. Terorisme cyber lebih sulit dikendalikan karena bersifat anonim, tidak memiliki batas wilayah, dan batas menyebar dengan cepat melalui internet. Kelompok teroris memanfaatkan media sosial dan platform dari digital untuk program propaganda, praktutan, dan menyebarkan ideologi. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terorisme telah bergeser ke dunia digital dan lebih sulit dikendalikan. Baik, untuk selanjutnya Mas Alparisi Patida. Oke, untuk instrumen penegakan hukum terorisme digital, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar hukum dalam menangani terorisme, termasuk di dunia digital. Undang-undang ini memungkinkan penindakan terhadap pelaku yang menyebarkan propaganda, merekrut anggota, atau melakukan pelatihan terorisme melalui media elektronik. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan melalui program deradikalisasi dan kontraradikalisasi oleh BNPT. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, anggaran APBN terbukti efektif dalam menekan terorisme konvensional melalui penguatan keamanan, intelijen, dan program deradikalisasi. Hal ini terlihat dari menurunnya angka serangan teror di Indonesia. Namun, perkembangan terorisme cyber menjadi tantangan baru karena sifatnya yang anonim,
cepat, dan tanpa batas wilayah. Meskipun sudah ada dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, pengawasan dan penanganan di ruang digital masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penggunaan anggaran, penguatan teknologi cyber, serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi ancaman terorisme di era digital. Bisa diundikan next slide. Oke. Next slide. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan sesi tanya jawab yang sudah akan dilanjutkan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.